Kehidupan di atas bumi tidak pernah lepas dari hiruk-pikuk kegiatan manusia. Mereka berdiri di tanah mereka sendiri yang telah mereka pertahankan wilayahnya. Tanah inilah yang disebut sebagai negara. Definisi negara. Negara didefinisikan oleh banyak sekali ahli politik. Secara umum, negara merupakan daerah tertentu yang ditempati sekumpulan orang. Sedangkan menurut KBBI, negara merupakan organisasi suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi sah yang dipatuhi. Istilah negara muncul di era Renaissance di Eropa pada abad pertengahan. Pada saat inilah asal-muasal kata negara berkembang dari Italia hingga Belanda. Definisi tentang negara selalu berubah dari waktu ke waktu, mengingat para ahli yang lahir di zaman dan kondisi yang berbeda-beda. Apa yang dikenal sebagai negara sekarang, dikenal sebagai kerajaan dahulu, bahkan ada kalanya disebut sebagai imperium. Negara menurut ahli. Unsur-unsur negara dapat dikenal sebagai unsur yang membangun sebuah negara. Bagi Aristoteles, negara adalah suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut Epicurus, negara adalah hasil dari perbuatan manusia yang diciptakan untuk kepentingan anggotanya. Ujian Bodin, negara adalah kekuasaan. Dan menurut Max Weber, negara adalah masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara dapat dikenal sebagai unsur yang membangun hadirnya sebuah negara. Unsur ini terbagi menjadi 3, yaitu klasik, yuridis, dan sosiologis. Menurut unsur klasik, negara terbagi atas 3 unsur, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Menurut Lockman, unsur yuridis meliputi wilayah hukum yang termasuk atas darat, laut, serta orang dan batas wewenangnya. Subjek hukum yang memenuhi atas pemerintah yang berdaulat. Dan juga hubungan hukum yaitu penguasa dan dikuasai dengan negara lain. Selain unsur klasik dan unsur yuridis, unsur sosiologis juga mengambil peran yang penting. Unsur ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor sosial dan juga faktor alam. Pada faktor sosial, hal ini terbagi menjadi 3, yaitu unsur masyarakat, unsur ekonomis, dan juga unsur kultural. Sedangkan pada faktor alam, hal ini terbagi menjadi 2, yaitu unsur wilayah dan juga unsur bangsa. Asal-usul sebuah negara. Asal-muasal terbentuknya sebuah negara dapat kita lihat dari 2 hal, yaitu pendekatan teoritis dan juga proses pertumbuhan. Pendekatan teoritis berisi teori-teori tentang awal mula terbentuknya negara, yaitu pertama, teori kenyataan, yaitu terpenuhinya unsur-unsur negara. Yang kedua adalah teori ketuhanan, yaitu timbulnya negara sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga, teori perjanjian, yaitu perjanjian antara anggota yang membentuk kontrak sosial. Dan teori penaklukan, yaitu penaklukan serombongan manusia oleh rombongan manusia lain. Berdasarkan proses pertumbuhannya, asal mula negara terbagi antara 2 bagian, yaitu primer tanpa dihubungkan dengan negara lain dan sekunder yang dihubungkan dengan negara lain. Secara primer, terjadi 5 fase pembentukan negara. Fase pertama adalah fase di mana orang yang mengelompokkan diri karena adanya persamaan. Fase kedua adalah fase di saat orang yang menggabungkan diri telah sadar akan hak milik tanah dan munculnya tuan yang berkuasa. Fase ketiga adalah kondisi kesadaran dari tidak bernegara menjadi bernegara karena mereka adalah satu kelompok. Fase keempat terbentuk karena adanya kedaulatan di tangan rakyat. Dan fase kelima adalah kondisi di mana pemimpin yang telah dipilih telah menjadi tirani untuk rakyatnya sendiri. Beda dengan primer, pertumbuhan secara sekunder digunakan oleh negara yang dihubungkan ke negara yang telah ada sehingga membutuhkan pengakuan, seperti pengakuan de facto yang nyata adanya berdasarkan fakta, de jure yang berdasarkan hukum, dan pengakuan atas pemerintahan de facto. Tujuan dan fungsi negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapainya. Tujuan negara dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai visi negara yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia
sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menegaskan bahwa tujuan negaranya adalah melindungi setiap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Akan tetapi, terlepas dari ideologinya, negara menyelenggarakan beberapa fungsi yang mutlak, yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah kekacauan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. Salah satu fungsi utama negara adalah menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang memastikan akses merata pada pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi sehingga setiap warga dapat hidup lebih baik. Pertahanan negara adalah pilar utama yang menjamin keamanan dan kedaulatan bangsa. Lebih dari sekedar kekuatan militer, pertahanan negara mencakup komitmen untuk melindungi seluruh rakyat dan menjaga stabilitas wilayah dari segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Melalui kekuatan diplomasi, alutsista yang modern, serta dukungan rakyat yang siap membela negara, pertahanan menjadi tameng yang memastikan bangsa dapat hidup dalam aman dan damai. Fungsi negara yang paling fundamental adalah menegakkan keadilan. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara sistem hukum yang adil, di mana setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Melalui lembaga peradilan yang independen, negara memastikan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Negara bukan hanya sekedar entitas geografis, melainkan sistem kompleks dengan karakteristik unik yang menentukan identitas dan tujuan keberadaannya. Negara memiliki beberapa sifat khusus, yaitu salah satu sifat mendasar dari negara adalah kemampuannya untuk memaksa atau menegakkan hukum dan kebijakan demi menjaga ketertiban dan keamanan. Negara memiliki kekuasaan yang sah untuk memastikan bahwa setiap individu mematuhi aturan yang ditetapkan. Sifat monopoli dalam konteks negara merujuk pada hak tunggal yang dimiliki negara dalam menetapkan dan mengarahkan tujuan bersama masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang dianggap terbaik untuk kepentingan rakyat. Sebagai contoh, negara melarang suatu organisasi politik tertentu berkembang atau menyebar di wilayah negara tersebut. Sifat mencakup semua berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dalam suatu negara berlaku untuk semua orang yang terlibat di dalamnya tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, hukum dan kebijakan yang ada di dalam suatu negara tidak memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang individu. Setiap warga negara tanpa pandang bulu diharuskan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya, negara memerintahkan kepada semua orang untuk tidak mencuri atau membunuh, dan negara akan menghukum orang-orang yang melanggar peraturan tersebut. Bentuk-bentuk negara. Negara dibedakan berdasarkan bentuk, wilayah, dan juga pemerintahan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kekuasaan pusat memegang kendali penuh atas pemerintahan. Ciri-ciri negara kesatuan yaitu hanya memiliki satu bendera, yang kedua hanya memiliki satu pemerintahan dan satu kebijakan. Salah satu contoh negara kesatuan yaitu negara Paris dan juga negara Republik Indonesia. Lalu bentuk negara yang kedua yaitu negara federasi. Negara federasi adalah bentuk negara di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian, sehingga masing-masing wilayah memiliki wewenang tertentu. Ciri negara federasi itu yang pertama, setiap bagian negara memiliki bendera dan setiap bagian negara boleh membuat kebijakan serta memiliki pemimpin sendiri. Contoh dari negara federasi yaitu negara Malaysia dan juga negara Amerika Serikat.
Selanjutnya yaitu negara koloni, yaitu negara yang wilayahnya dikuasai dan dijajah oleh negara lain demi kepentingan politik, ekonomi, dan tanpa kebijakan sendiri. Salah satu contohnya yaitu negara India yang dikuasai oleh Inggris. Selanjutnya yaitu negara trustee atau negara yang wilayahnya berada di bawah pengawasan dan administrasi negara lain atau organisasi internasional, dengan tujuan mempersiapkan wilayah tersebut menuju kemerdekaan. Negara yang bertindak sebagai trustee bertanggung jawab atas perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut hingga siap mandiri. Salah satu negara yang pernah berada di bawah perwalian yaitu negara Palestina di tahun 1920 hingga 1948. Next ada negara Dominion. Negara Dominion adalah negara bekas jajahan Inggris yang memiliki pemerintahan mandiri tetapi masih mengakui raja ataupun ratu dari Inggris sebagai kepala negara. Contohnya negara Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Negara Uni, gabungan antara dua negara yang bersatu di bawah pemerintahan monarki. Lalu ada negara mandat, yaitu negara yang dikelola oleh negara maju berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Pertama. Mandat ini bertujuan untuk membantu wilayah tersebut mencapai pemerintahan sendiri. Dan yang terakhir ada negara terpecah, yaitu negara yang terbagi menjadi dua wilayah ataupun lebih akibat konflik. Contohnya Korea Utara dan juga Korea Selatan. Hakikat negara. Dalam ilmu negara, terdapat 5 teori yang berkaitan mengenai hakikat negara. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada teori sosiologi. Negara dipandang sebagai suatu institut sosial yang tumbuh dalam masyarakat karena diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan juga menyelesaikan kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu teori organis. Negara dipandang sebagai suatu organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan sendiri yang dalam berbagai hal menunjukkan persamaan dengan organisme manusia, yakni proses lahir, muda, tua, dan akhirnya mati. Yang ketiga, teori ikatan golongan. Negara dipandang sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing secara bersama-sama. Yang keempat yaitu teori hukum murni. Dalam teori ini, negara dipandang dari dua sisi, yaitu negara sebagai social fact dan negara sebagai suatu lembaga hukum. Dan teori yang terakhir mengenai negara yaitu teori dua isi atau Zuyz-10 teori. Dalam teori dua isi ini, negara identik dengan hukum dan sama dengan tata hukum.